Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Hari ini yang tidak masuk ada berapa anak? Dari keseluruhan. Terus sebelum kita masuk pembelajaran, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan. Materi baru lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang kebijakan moneter. Masih ingat apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan. Oke, saya keras. Dalam satu pengendalian cara mengatur dan cukup bunga untuk mencapai pengembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Oke, intinya kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat. Itu tentang sekilas tentang kebijakan moneter. Nah, sekarang ini pada uang, mesti uang. Kita hubungkan sama utang, pemberian utang. Kalau untuk fiskal sekarang kita hubungkan dalam kehidupan nyata adalah tentang pungutan pajak. Ini pungutan pajak. Pernah dengar pajak kan? Pajak. Sepeda motor kan? Punya sepeda motor? Bayar pajak tiap tahun. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kebijakan fiskal, yaitu penerapan pajak. Bisa pajak itu ditambah, bisa pajak itu dikurangi, tergantung dengan kondisi atau keadaan perekonomian negara. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran cooperative learning dengan metode mind mapping, diskusi dan tanya jawab. Peserta didik yang berkolaborasi dengan guru menganalisis instrumen kebijakan moneter dan fiskal dengan penuh tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, kerjasama. Ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, apa saja yang dikelola di situ? Ada pendapatan dan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Setelah kita mempelajari materi tentang penerapan tentang kebijakan fiskal, kita masuk ke kegiatan diskusi. Sama persis seperti minggu lalu. Dalam kegiatan diskusi ini kita bagi karena jumlahnya sangat terbatas, berhubung teman-teman banyak yang tidak masuk, kita bagi menjadi dua kelompok. Kita bagi jadi dua kelompok aja, ditentukan ya, kelompok satu, kelompok dua. Oke. Saya bagikan untuk LKPD, lembaga kerja, peserta didik. Tugas sama persis seperti minggu lalu, menganalisis instrumen. Kalau kemarin kita menganalisis instrumen kebijakan moneter, untuk pertemuan sekarang kita menganalisis
Sini. Ini. Menganalisis instrumen pajak, ditulis apa sih pajak itu dalam kebijakan fiskal itu peranannya seperti apa? Di sini kan, seperti ini. Dari mereka Ya, terus diolah sendiri. Kami bantu yang namanya kerjasama itu saling membantu. Baca, kamu ambil intinya apa sih peranan pajak atau pajak itu ada kaitannya sama kebijakan fiskal itu seperti apa? Ini sudah inti sebenarnya, tapi kepanjangan kali ini. Nanti dibaca aja pakai ini cerita. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Ini langsung aja karena waktu juga makin sedikit ya. Untuk kelompok 1 aku pilih kelompok 1 otomatis kelompok 2 ini ya. Bacakan hasil untuk materinya, silakan nanti dikumpulkan. Sekarang kalian presentasikan tentang hasil analisis. Untuk apa? Subsidi. Bacakan hasil analisis tentang subsidi. Tujuan utama subsidi adalah untuk menjaga yang pertama tentang pajak. Bacakan apa itu? Pajak memiliki penerimaan suatu negara sebagai keuntungan. Pajak dalam penerimaan negara Indonesia pada tahun 2008-2015 selalu berada di atas 10%. Artinya besar bagi pajak di punggung negara mengalir besar penerimaan yang akan diperoleh negara. Oleh karena sangat mengenali penerimaan negara, pajak merupakan instrumen utama paling efektif untuk mencapai Tentang pajak tadi bisa dinaikkan tingkat atau persentase pajak dan juga bisa diturunkan juga ya untuk pajak bisa naik bisa turun. Dari keempat instrumen tadi, yang pertama pajak, yang kedua ada tadi tentang pinjaman fasilitas pinjaman pemerintah, terus ada subsidi dan pengeluaran pemerintah. Sudah dari hasil analisis itu paham dari apa yang kalian analisis. Yang pertama pajak tadi bisa dinaikkan bisa diturunkan. Subsidi dengan memberikan keringanan ya, dengan memotong ataupun mungkin dari BBM dari ini kan banyak sekali bentuknya. Terus tadi untuk pinjaman publik atau pinjaman pemerintah itu bisa dilakukan dengan menjual dan membeli surat utang negara. Terus yang terakhir tadi tentang pengeluaran pemerintah bisa ditambah pengeluarannya bisa dikurangi. Untuk hasil mind mapping nanti saya koreksi, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ini Bu, sudah selesai? baik. Diskusi dan presentasi tadi yang bisa menjabarkan atau menganalisis paling baik menurut saya adalah tentang pajak. Mana tadi kelompok dua? Tepuk tangan di kelompok. Ini kebijakan fiskal. Kalau kita tarik kesimpulan, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tadi kita refleksi
aja dari awal tadi kita sudah mempelajari yang pertama pengertian dari kebijakan fiskal, yang kedua bentuk kebijakan fiskal tadi ada ekspansif dan kontraktif. Terus yang ketiga kita sudah belajar tentang peran dari kebijakan fiskal. Terus selanjutnya yang terakhir kita sudah mempelajari tentang instrumen kebijakan fiskal. Untuk selanjutnya saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa dibuka LKS-nya bab 5 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dikerjakan